ikonik Al-Azhar itu tinggi, sehingga saya akan menggiring agar Universitas Al-Azhar ini menjadi trendsetter dalam pemikiran peradaban. Tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, tanpa kreativitas, tidak mungkin kita bisa menghadapi Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ujang Komarudin. Nah, masih bersama dengan senior saya, mentor saya, ya, orang tua saya, rektor saya juga, jangan lupa ini, rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi ya nih langsung aja Kang, karena Akang ini sibuk gitu kan, banyak agenda lain. Kira-kira Akang ini sudah terpilih yang kedua kali nih, ya kan? Nah, kira-kira target Akang 4 tahun ke depan itu seperti apa? Ya, sebenarnya sederhana ya. Pertama tentunya saya melanjutkan OMOF itu, di mana satu fakultas, satu master itu sekarang sudah alhamdulillah pecah satu. Prodi ilmu komunikasi sudah ada izin prinsip S2 ya, tinggal nanti tertulisnya kan, tapi di dalam proses mereka sudah masuk. Kemudian dari proses itu, dalam proses lagi adalah program S2 linguistik terapan gitu ya. Kemudian masih dalam proses di bawah lagi adalah pendidikan bimbingan konseling Islam, itu masih. Dan yang dari Fakultas Ekonomi adalah ekonomi syariah gitu. Jadi sudah mulai, dan sudah tinggal naikin, keangkatkan ke dikti adalah program studi ilmu lingkungan dari FST. Nah itu, jadi memang saya melanjutkan yang lalu, karena yang lalu tentunya dengan berbagai persoalannya tidak semudah membalik tangan, tetapi sudah mulai muncul. Jadi itu. Kemudian di SDM-nya, JJA-nya saya akan meningkatkan untuk tambah lagi guru besar, tambah lagi rektor kepala, plus tidak ada lagi tenaga pengajar statusnya TP. TP itu minimum harus jadi asisten ahli. Karena kalau harus TP berarti kan belum layak jadi dosen kan, karena statusnya tenaga pengajar, artinya masih asisten. Tapi kalau menjadi dosen minimum harus asisten ahli. Jadi saya menghilangkan TP, naikin ke asisten ahli. Semuanya memang ada syarat, yaitu syarat, terutama syarat jurnal terutama. Tapi tidak bisa dipisahkan, jurnal itu berbasis pada riset dan pengabdian masyarakat. Nah, saya punya program yang namanya Tridharma terintegrasi. Jadi kalau Tridharma terintegrasi itu yang namanya di kelas pun harus berbasis riset, diskusi dengan mahasiswa, dan nama riset kan tidak harus muluk-muluk sebenarnya, tapi realita di alam lah, termasuk di dalam para pedagang kaki lima di sekitar kampus, itu juga kan bisa jadi riset. Perilaku mahasiswa bisa jadi riset. Ya, semuanya itu bisa jadi riset. Nah, itu minimum untuk asisten ahli ya masuk gitu ya. Itu yang saya sedang kerjakan sekarang. Kemudian tentunya dengan program-program meningkatkan reputasi ya, Universitas Al-Azhar ini kan mempunyai nama besar ya. Ikonik Al-Azhar itu tinggi, sehingga saya akan menggiring agar Universitas Al-Azhar ini menjadi trendsetter dalam pemikiran peradaban. Jadi saya sekarang sudah membentuk namanya Pusat Kajian Etika dan Nilai-nilai Keislaman. Itu salah satu yang akan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran agar peradaban Islam yang modern, yang berbasis pada sains, teknologi, masyarakat 5.0 itu ada konsep-konsepnya. Nah, itu yang saya inginkan ke depan, yang berkaitan dengan konsep dan juga ya yang berkaitan dengan syarat-syarat minimum jadi dosen kan gitu. Ya, wah, luar biasa ya. Nah, Kang kan tadi punya konsep blended learning gitu kan, itu sebelum pandemi loh ya kan, sebelum pandemi sudah punya konsep 50-50 lah kalau saya sebut ya, 50 di kelas, 50 juga online lah, kira-kira seperti itu. Nah,
Nah, bagaimana akan melihat pendidikan di masa pandemi dan pasca pandemi ini, Kang? Ya, pandemi ini boleh dikatakan pendidikan cepat ya dari alam, dari Allah gitu, untuk kita mampu beradaptasi dengan situasi baru. Kalau dulu sebelum pandemi, mungkin teknologi-teknologi digital itu sudah ada, tetapi di dunia pendidikan di Indonesia khususnya tidak merasa itu kebutuhan. Berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis memang sudah menjadi kebutuhan, sehingga waktu itu pun sebelum ada pandemi kan sudah banyaklah pelaku digital ekonomi atau e-commerce ya. Tapi di luar pendidikan belum terlalu gitu. Nah, dengan adanya pandemi, mau tidak mau, mengapa? Karena pandemi kan bersifat menyebar kalau berkumpul kan gitu. Sedangkan yang namanya pendidikan offline, dia basisnya berkumpul. Ya menjadi santapan enak bagi virus untuk menyebar, sehingga di stop. Ketika di stop, padahal pendidikan harus berjalan. Mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi yang dulunya sudah ada jarang dipakai, seperti Google Meet, Zoom, sekarang menjadi day to day gitu. Ya. Sehingga orang-orang menjadi terbiasa dengan perkuliahan online sekarang ini. Di awal-awal memang ketika begitu datangnya pandemi, perkuliahan online bagi generasi milenial agak berat juga. Tetapi dengan adanya dipaksa terus, akhirnya menjadi biasa. Sehingga banyak mahasiswa dan dosen yang justru lebih memilih online sekarang dibandingkan dengan offline gitu. Yang semester ke-5 ke atas gitu ya. Tapi yang semester 1 sampai 3 memang inginnya offline. Karena apa? Karena ingin kenal kampus. Tapi karena belum boleh, jadi saya akan pikirkan mungkin nanti bulan Februari lah kita akan melakukan itu. Nah, dulu juga kenapa saya melakukan blended itu karena saya menduga bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan itu harus menjadi biasa gitu. Kalau dulu memang 50-50, sekarang 100% kan gitu. Ya. Dengan COVID itu nggak ada yang bisa melawan COVID lah gitu. Jadi 100% kita online, sampai ujian pun online, pembimbingan online. Itu positifnya ya. Tidak berarti saya mendoakan terus COVID kan, tidak. Cuman itu positifnya, dan memang COVID semoga hilang dan kita sudah terlatih dengan teknologi digital kan gitu. Sehingga ya mahasiswa juga enjoy dengan teknologi ini, dosen-dosen senior menjadi terbiasa. Gitu. Jadi ya mau tidak mau. Dan ke depan saya walaupun katakan COVID 0, saya akan tetap melakukan setidaknya hybrid. Setidaknya ya. Tidak akan lagi kembali ke pendidikan konvensional 100% datang, enggak. Setidaknya hybrid. Jadi di dalam kelas itu, di dalam satu program studi, setidaknya 50% dia offline, 50% dia online. Itu, dan itu akan lebih bagus karena ya bagaimanapun mungkin pendidikan yang langsung diskusi dan sifatnya tentunya ada yang in touch itu ada lebihnya ya. Cuman jangan terus-terusan in touch ya, bisa online juga gitu. Ya setidaknya 50% saya akan hibridkan. Baik kan. Gitu. Nah, yang ketiga nih Kang, bagaimana pendapat Akang tentang Merdeka Belajar ini? Ya kan lagi ramai nih Merdeka Belajar di kampus Merdeka gitu. Pendapat Akang seperti apa? Ya, saya walaupun dulu tidak disebut Merdeka Belajar, mungkin waktu S1 saya pun juga sebenarnya Merdeka Belajar. Saya dididik oleh almarhum Prof. Andi Hakim Nasution, memang mengambil Departemen Statistika atau Prodi Statistika. Tetapi saya diminta untuk mengambil yang menurut saya akan menjadi future. Dan saya diskusilah sama beliau, apa sih yang akan menjadi future ke depan tuh? Yaitu genetika, kebutuhan pangan. Maka waktu itu saya mengambil pemuliaan ternak di Fakultas Peternakan. Jadi beda, Departemen Statistika di Fakultas Pertanian, pemuliaan ternak ada di Fakultas Peternakan, 2 fakultas. Begitu saya masuk ke Fakultas Peternakan, Profesor Hari Murti meminta saya, kalau gitu kamu tuh harus tahu juga kesehatan ternak. Karena kamu kalau mempelajari pemeliharaan ternak tidak tahu kesehatan ternak, tanggung. Terus gimana Prof?
Ngambillah saya kesehatan ternak di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi setidaknya 3 fakultas saya itu. Ya, tidak disebut Merdeka Belajar saat itu, tetapi sudah merasakan itu. Itu ya. Kedua yang mungkin saya merasakan bahwa itu Merdeka Belajar adalah ketika saya aktif di organisasi. Ya, selain kuliah-kuliah yang rutin dengan banyak PR dan sebagainya, saya off juga kan, ngurus komisariat, ngurus dewan mahasiswa, ngurus cabang, kan itu sesuatu yang tidak diberikan di bangku kuliah. Ya kalau dikasih SKS mungkin itu udah 20 SK sendiri itu ya kasarnya. Ya, tapi kalau dikonsepkan itu sebenarnya Merdeka Belajar. Jadi dengan adanya konsep Merdeka Belajar yang disodorkan oleh Mas Nadiem ini, saya termasuk yang mendukung dalam hal itu. Dan dari 8 program yang dibuat oleh Nadiem, yaitu dari mulai adanya kampus mengajar, UAI ini angkatan pertama itu terbanyak. Di seluruh Indonesia itu kita mendaftar sampai kurang lebih 45-an, memang yang diterima 37, itu terbanyak yang kampus mengajar itu. Kemudian juga magang bersertifikat, ikut. Kemudian studi independen, ikut. Kemudian program pertukaran mahasiswa dalam negeri, ikut. Jadi semua program yang dibuat oleh pemerintah, kita ikut semua. Karena saya termasuk mendorong kepada para dekan, jangan dihalang-halang kalau mahasiswa berminat. Walaupun itu sifatnya tidak wajib, tapi hak. Kalau mahasiswa meminta hak itu, kirim. Mumpung ada programnya dari Dikti gitu. Jadi saya mengatakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UAI ini adalah learning by doing. Kebetulan ada programnya dari Dikti, saya ikut. Termasuk International Indonesia Student Mobility Award, ikut gitu ya. Kita ada yang ke Eropa, ada yang ke UK, itu kan itu karena ikuti ISMA itu. Ya tentunya seperti tadi program pengembangan desa, itu juga ikut, kan ada dari HI pada ikut kan, di Kaledo itu apa itu? Di Palu, ya itu ikut. Kemudian juga program-program yang walaupun diadakannya oleh UAI seperti KKN tematik itu kan kita ngadain. Jadi saya setuju terus terang aja untuk itu. Karena apa? Karena mahasiswa jangan linier gitu. Karena apa? Ke depan ini bukan VUCA lagi persoalannya. Kalau VUCA apa? Volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Itu akibat perang dingin yang menyebabkan revolusi industri 5.4.0 karena VUCA. Sekarang dengan adanya COVID, bukan VUCA lagi, tetapi BANI. Apa itu BANI? Brittle, mudah pecah, anxiety, sangat mengkhawatirkan, non-linear, semuanya tidak ada yang linear, sama incomprehensible, susah dimengerti. Tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, tanpa kreativitas, tidak mungkin kita bisa menghadapi BANI. Maka yang akan kita lakukan di kampus, ayo kita kerjasama, ayo kita kolaborasi, ayo kita kreatif, ayo kita saling menghormati, ayo kita juga karena ada anxiety yang mengkhawatirkan itu, ayo kita empati, ya, dengan adanya banyak bencana alam itu kan anxiety. Jadi BANI sekarang, bukan lagi VUCA, tapi sudah BANI. Istilah BANI itu udah mulai ramai itu. Itu memang di launching oleh salah seorang profesor di Amerika itu, Horiko, mohon maaf saya namanya lupa, tapi dia adalah antropolog. Karena dia melihat bukan lagi VUCA sekarang, sudah BANI, lebih kompleks lagi situasinya gitu. Nah itu yang saya sekarang lagi tekankan. Nah kan terakhir nih pertanyaan saya, kira-kira pesan Akang untuk dosen mahasiswa dan Civitas Akademika UAI itu apa kira-kira kan? Ya pertama untuk dosen ya. Dosen itu kan walaupun bagaimana sebagai mitra inti dari para mahasiswa kan, bagaimanapun dosen itu dianggap sebagai tempat bertanya lah. Nah, untuk itu dosen harus tempat terbuka gitu ya, dan juga jangan menganggap mahasiswa itu adalah underbow-nya. Jadi mahasiswa harus dianggap sebagai mitra untuk diskusi. Karena pada saat-saat tertentu mahasiswa bisa lebih tahu ya di zaman sekarang ini. Beda dengan zaman saya.
dosen itu sumber ilmu yang pertama selain perpustakaan. Kalau sekarang banyak sumber ilmu dari berbagai media dan dari diskusi antar mahasiswa juga. Jadi dosen itu sebagian saja. Nah, untuk itu maka terbukalah. Tapi dosen harus mempunyai kebiasaan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Motivasi untuk selalu ingin maju, selalu ingin menempatkan pada posisi puncak gitu. Tidak mediocre. Itu dosen. Dan tentunya dosen pun harus selalu belajar ya. Makanya dari situ dosen tetap harus mempunyai kebiasaan meneliti ya. Meneliti, diskusi sama siswa, dibawa di dalam kelas dan sebagainya. Jadi proses pembelajarannya pun lebih pada proses dialogis ya, active learning yang sekarang juga dikenal dengan problem based learning. Itu harus biasa. Kemudian kepada para tendik itu kan bagian dari ekosistem sebuah pendidikan. Jadi para tendik pun harus memberikan bantuan, mempercepat proses, tidak ada lagi lambat-lambat gitu. Karena kalau lambat-lambat itu sebenarnya memberikan energi negatif kepada mahasiswa dan pendidikan negatif kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa ketika lulus dia juga tidak cepat. Kenapa? Ya saya juga dilayani lambat kok. Jadi sekarang harus serba cepat, ya mahasiswa harus begitu ada kebutuhan harus dibahas dengan cepat. Masalahnya solusinya segera atau tidak itu masalah nanti. Tetapi keinginan untuk cepat itu harus ada di dosen dan tendik. Ya juga sekarang kepada mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Jadi mereka pun harus terbuka ya dengan keadaan dan harus menganggap bahwa dosen itu adalah boleh dikatakan kakaknya, boleh juga dikatakan tempat bertanya. Jangan merasa sombong sendiri ya. Dan juga saling menghormati. Karena di dalam konsep untuk menjawab bani itu pun si mahasiswa, dosen dan tendik itu adalah suatu masyarakat yang bisa saling mengisi. Nah, jadi mahasiswa harus menjadi pembelajar yang terus-menerus, yang kita sebut sebagai agile learning, pembelajar yang agile, yang lincah gitu ya. Dan ekosistemnya, yaitu universitasnya dalam hal ini UAI, itu menjadi learning society. Itu, jadi di dalam learning society itu tidak ada berhenti, tidak ada sudah fix begitu, enggak, terus berkembang, growth society. Dan mahasiswa dan dosen teknik pun growth mindset gitu ya, karena kita pun diajarkan bahwa belajar itu dari mulai kandungan sampai liang lahat selama-lamanya, jadi tidak ada berhenti belajar ya. Jadi itu saja yang ingin saya titipkan kepada para sivitas akademika itu, bahwa kita ini adalah masyarakat pembelajar, jadi learning society. Itu barangkali dari saya. Baik Kang, wah terima kasih nih Kang atas waktunya, atas kesempatannya yang luar biasa ini. Nah saya dulu ingat 2017 itu dikasih tugas sama beliau, Kang katanya nanti kalau bikin buku ya pakai logo UAI kan, kalau jadi pengamat ya pakai nama UAI. Ya, itu sudah saya jalankan sejak 4 tahun yang lalu. Amin, ya, alhamdulillah tadi dalam kerangka membangun reputasi lah kan UAI itu, yang mudah-mudahan berkenan gitu untuk Al-Azhar dan untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Kang Asep ini bermanfaat ya. Tadi semuanya berisi semua nih, kalau bahasa anak muda daging semua gitu. Daging ya. Iya, daging semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.